Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehati Devi Aistina, NIM saya 2005523015. Yang terhormat untuk Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen mata kuliah Audit Manajemen serta teman-teman sekalian yang menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah audit. Yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit yang lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit adalah antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tinjauan tujuan audit, menentukan ruang lingkup dan sasaran audit, cara menyajikan temuan audit, penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek pajak, pengembangan kriteria awal dalam audit, serta kesimpulan hasil audit pendahuluan. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuannya, audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya dan kapasitas audit yang dimiliki oleh objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting, karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuannya. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahaman terhadap objek audit. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahap ini, terutama indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, dapat dipergunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria beserta bukti-bukti yang diperlukan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan, pengelola objek, atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau kegiatan objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunitas ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang beberapa hal berikut ini. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, serta informasi yang mengarahkan pada sasaran audit. Di samping itu, mendapatkan tanggapan tentang hal-hal tersebut, auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih menetapkan hasil dari kesimpulan auditor.
Selanjutnya, dalam audit pendahuluan terdapat penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang telah dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari perlunya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisiensian penggunaan sumber daya dalam perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan audit yang telah ditetapkan, terjadi penyimpangan penggunaan sumber daya, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, serta informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan audit ini, auditor dapat melakukannya dengan berbagai cara. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada. Mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Selanjutnya, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Kemudian membahas dengan pemberian tugas dan pengelolaan objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperlihatkan dengan cermat tentang arti penting dan risiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini berkaitan memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur dengan cermat apakah sasaran dapat atau memungkinkan untuk diaudit. 2. Sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. 3. Waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor tentang apakah dapat dilaksanakan dan terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Arti penting program aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan auditor. Besarnya anggaran yang dikelola dalam aktivitas atau kebijakan-kebijakan penting yang mendasari adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus lebih menekankan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Beberapa hal berikut ini mengandung resiko kegagalan yang tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan audit yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, ada tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak berkonsisten. Tujuan audit yang kurang jelas, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks, pengendalian yang lemah, perubahan-perubahan yang tidak terencana, dan perputaran karyawan yang tinggi, serta perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit ditentukan, auditor harus sesuai dengan tindakan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil yang dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas auditor untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Selanjutnya, di pendahuluan terdapat penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal yang
beberapa hal penting yang harus merupakan keinginan dan pemberian tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan, penyelenggara catatan akuntansi, laporan keuangan, serta pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana yang peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Ketiga, ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagian setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses audit berjalan sehingga tercapai tujuan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Yang kelima ada efektivitas. Pada ruang lingkup ini, audit menekankan perhatiannya kepada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini terkadang pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses kesimpulan hasil audit. Ada 3 elemen yang penting dalam setiap sasaran audit. Yang pertama yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria merupakan norma, standar, atau kumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria yang berupa standard operating procedure atau SOP, job description, peraturan perusahaan, rencana bisnis, atau pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek auditnya. Yang kedua ada penyebab, merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada audit. Yang ketiga ada akibat, merupakan hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada atau ditemukan pada saat pemeriksaan, audit menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi ini telah sesuai dengan kriteria atau tidak.
Jika terdapat perbedaan atau gap antara hasil penerapan atau kondisi dengan kriteria, maka auditor harus mencari penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan pada kriteria. Apakah aktivitas sesuai prosedur profesi operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya. Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriteria. Atas kesenjangan ini kemudian diukur oleh akibat. Akibat adalah hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok yang kriterianya telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab dan atau akibatnya, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitasnya. Dalam praktiknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam membedakan antara kondisi, kriteria, penyebab, serta akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan dalam objek pemeriksaan dan tujuan dilakukan audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan pengelompokan temuan-temuan yang diperoleh. Selanjutnya ada cara menyajikan temuan audit. Temuan audit merupakan fakta, data, dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Penyajian temuan dalam manajemen audit dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, yang dimana dalam setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Kondisi merupakan situasi aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Sajikan kondisi seperti apa adanya yang pada saat ditemukannya. Contohnya, volume penjualan 500 unit per minggunya. Selanjutnya ada kriteria. Merupakan panduan setiap individu kelompok dalam melakukan aktivitasnya. Dari individu dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Kriteria merupakan pedoman standar yang terukur. Sajikan kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada objek pemeriksaan. Contohnya, volume penjualan 1.250 per minggu, training sales 3 minggu, 2:1. Selanjutnya ada penyebab. Merupakan tindakan aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya, training sales selama 2 minggu di in-house. Akibat merupakan hasil pengukuran dari perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengukuran dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dan kriterianya. Contoh, akibat dari tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Selanjutnya ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur pada seperangkat peraturan dan kebijakan.
Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan untuk audit antara lain tujuan dari kegiatan audit, pendekatan audit, aktivitas tujuan audit. Kemudian beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang sama, terdokumentasi, up to date, dan terukur. Oleh karena itu, auditor juga berkaitan dengan pemilik dan pengelolaan objek yang diaudit. Maka kriteria awal yang akan dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak audite. Dalam pengembangan kriteria ini, auditor juga dapat mengacu pada beberapa sumber, antara lain 1. Undang-undang peraturan yang berlaku, 2. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, 3. Norma atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan diterima secara umum, 4. Kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis, 5. Pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Selanjutnya ada karakteristik kriteria yang baik antara lain 1. Realistis, 2. Dapat dipercaya, 3. Dapat diukur, 4. Bebas dari pengaruh kelemahan manusia, 5. Pengarahan pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. 6. Dirumuskan secara jelas dan tidak langsung mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. 7. Dapat dibandingkan, 8. Diterima oleh semua pihak, yang ke-9 lengkap dan memperhatikan adanya rentan waktu kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir dalam audit pendahuluan ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor dapat membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam melakukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahap ini, auditor seharusnya sudah meletakkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, daftar bidang. Daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Selanjutnya, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, rekomendasi sementara yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Selanjutnya, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan oleh auditor sebelumnya. Bukti-bukti yang diperlukan pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan.
audit pendahuluan, terdapat review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melakukan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melakukan fungsi pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan tersebut telah melakukan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Kemudian, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai, serta sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi dan sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan, suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Pernyataan tujuan dapat diberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai, akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga optimal dan dapat mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan. Dan dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor juga harus memahami dengan baik tujuan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan yang harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti oleh dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diwakili dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realisasi, rencana juga harus memuat tentang keringat melakukan perbaikan secara terus-menerus. Setelah rencana perusahaan, kita akan membahas tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Keberadaan SDM ini menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Jumlah karyawan yang banyak, tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan produk atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan sebuah pemborosan, karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.
Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Yang ketiga, karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualitas bidang kerja atau jabatan yang akan diisi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan pada yang ada di dalam perusahaan. Apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan dalam perusahaan? Apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai untuk sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Apakah program peningkatan kemampuan karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Apakah penilaian presensi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam perusahaan tersebut? Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan praktik yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu perusahaan yang diwakilkan oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis secara dikomunikasikan kepada seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu? Yang kedua, apakah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan terhadap secara revisi secara berkala? Kemudian, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan tegas mengatur tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak? Serta apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat dan efisien dan efektif? Kemudian, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang sedang berlaku? Sistem review yang efektif. Semua pihak merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas dalam sistem review yang baik. Pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan untuk manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal.
Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. 1. Apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen? Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja dan efektivitas yang dilakukan? Serta yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Sementara itu, efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah petugas auditor internal telah ditetapkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Yang kedua, apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetisi yang diandalkan yang tepat waktu? Yang ketiga, apakah audit ditetapkan pada perbaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindakan lanjut atas hasil auditnya? Selanjutnya, kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada seorang auditor tentang hal-hal berikut ini. 1. Keadaan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. 2. Apakah tersedia cukup bukti untuk dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Yang ketiga, apakah langkah yang dilaksanakan terhadap tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit guna mengetahui apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetisi yang dapat diandalkan dan tepat waktu, dan menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab manajemen audit lanjutan. Selanjutnya, ada 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian audit manajemen perusahaan. Yang pertama, menetapkan tingkat penting, signifikan, dan kepekaan hal-hal dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, meningkatkan tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keenam, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecakupan desain pengendalian. Yang ketujuh, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif, serta melaporkan hasil-hasil penelitian manajemen dan mendiskusikan tentang tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dari review terhadap pengendalian manajemen, kita akan melanjutkan kepada tahap langkah audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh banyak objek audit. Langkah-langkahnya meliputi mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, memperoleh bukti, membuat ringkasan dan pengelompokan bukti, serta pengembangan temuan audit lanjutan dan perubahan luas dan arah pengembangan temuan.
Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha yang mendapatkan data yang lebih lengkap dan menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Yang kedua, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna. Dalam proses audit, auditor dapat menganalisis dan menemukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari memperoleh bukti ini dapat untuk menentukan bahwa satu kriteria atas kegiatan yang diaudit telah sesuai dengan yang dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, merupakan penyebab timbul dari akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit, serta terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode umum yang dilakukan untuk memperoleh data meliputi observasi lapangan, wawancara, serta penggunaan kuesioner. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, relevan, material, kompeten, dan cukup. Relevan berarti hubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Material berarti cukup, berarti dalam mempengaruhi kesimpulan audit. Kompeten diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Selanjutnya, membuat ringkasan dan mengelola bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk ke dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma, standar yang telah ditetapkan perusahaan, yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Sementara bukti-bukti yang termasuk ke dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan penyimpangan atau tindakan positif yang tidak dilakukan, yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisiensian operasional, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Selanjutnya, bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditentukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Selanjutnya, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang timbul dari penyimpangan tersebut, serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan harus ditekan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan hanya pada saat audit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit
dan menghindari penangkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Selanjutnya, pengembangan temuan harus dilakukan secara halus dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi 1. Mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Kedua, memahami secara langsung seksama sebab-sebab terjadi kelemahan pada program aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada beberapa program atau aktivitas lain, serta menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Dan terakhir dari audit lanjutan adalah perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan kemungkinan mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukannya peluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan dari kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus diberhentikan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan audit adalah menyangkut perlunya pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada setiap perencanaan audit. Jika hal ini terjadi, maka auditor harus dengan segera menyampaikan hal ini kepada pihak yang diaudit. Kemudian ada pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian pelaporan hasil audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahap-tahap audit, dan yang kedua cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan audit ini. Selanjutnya, laporan yang memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit, rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Dan yang terakhir dari tahapan langkah-langkah audit ada tindak lanjut. Tindak lanjut adalah implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor, merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih sering terjadi di dalam proses audit. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen serta auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis
dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan yang berbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.